Federasi-federasi KSPI ada di dalam. Kita nggak bisa biarkan. Udah hampir 1 tahun. Baru panja doang dibentuk. KSPPB, ya, Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh, KSPI juga, bahkan beberapa federasi, ada SPN, ada KEP, ada SPMI, dan federasi yang lainnya, sudah juga membuat draft sandingan. Kalau KSPPB kita nggak membuat draft sandingan dulu, sudah ada. Tapi kita bikin dulu prinsipnya, 1 Romawi prinsipnya. Misal, undang-undang tidak boleh bersifat mengakal-akali. Itu namanya prinsip. Prinsip kedua, undang-undang harus mengikuti apa yang telah diputuskan oleh MK. Tidak boleh melenceng. Itu prinsip kedua bisa. Ada berapa ya prinsipnya? Nanti Bung Kahar bisa membagikan, tapi jangan dibagikan di luar. Karena kita belum serahkan ke DPR. Nah, yang 2 Romawi kita adalah pokok-pokok pikiran. Itu di KSPI udah. Nanti kita rapat lagi. Saya minta KSPI, Bung Ramidi ya. Kita rapat 1 kali lagi, nginep ya Bung Ramidi. Bung Ramidi, Bung Ramidi mana nih? Har? Ada Bang, ada. Iya, iya. Ya nyaut dong kalau ada. Kayaknya Bung Ramidi Kan berarti kalau Anda nggak hostnya nyaut, Anda pindah lagi deh. tidur. Tidur-tiduran Dim, berarti Anda. Orang suruh ngomong, Anda hostnya Bung tidur-tiduran, Ramidi kurang nggak aja. nggak kebuka, Bang. Bentar Bang ya. Ya, jadi Bung Ramidi nanti ajakan kita menginap ya 2 hari 1 malam untuk memoles kembali apa yang sudah dibahas oleh tim perumusnya Bung Iwan Kusmawan ya, ketua timnya, Kahar sekretarisnya. Nanti kita adakan 1 kali di Pusdiklatnya SPMI ya, kita menginap. Tolong dicatat Bung Ramidi mungkin sekitar tanggal akhir Agustus lah ya, akhir Agustus atau sebelum tanggal 20 setelah 17 Agustus. Tolong setelah tanggal 17 Agustus Bung Ramidi, tolong disiapkan ya. 17 setelah 17 Agustus kita rapatkan. Nah, oleh karena itu kawan-kawan kita harus bersiap-siap di seluruh Indonesia. Ya. Prinsip nomor 1 Romawi, nomor 2 Romawi pokok-pokok pikiran, baru nanti nomor 3 Romawi dari pokok-pokok pikiran itu kita tuangkan di dalam pasal sandingan. Kenapa saya minta konsep KSPPB maupun konsep KSPI tidak diserahkan dulu ke Panja? Karena itu dibuang ke ranjang sampah. Pengalaman kita Omnibus Law, kita siapkan sandingan tebal pun dibuang di keranjang sampah. Kita diterima basa-basi, hahaha, hahaha, tapi dibuang di keranjang sampah. Dia tetap pakai konsep dia, konsep DPR dan pemerintah yang merugikan kaum buruh tentang Omnibus Law. Makanya kita siapkan draftnya, 1 Romawi prinsip-prinsip, 2 Romawi pokok-pokok pikiran, 3 Romawi baru sandingan. Kita akan keluarkan sandingan ini kalau 1 Romawi dan 2 Romawi nanti saat aksi dan saat anjang sana audiensi. Yang 3 Romawi kalau mereka udah siapin dulu pokok draft mereka DPR dan pemerintah, baru kita keluarin sandingan. Hari ini mereka keluarkan, besok udah kita siapkan sandingannya, kita keluarkan. Kita nggak usah ikut-ikutan kelompok-kelompok yang lain berlomba-lomba mendahului, kami akan nggak tahu, mereka tuh nggak tahu strategi. Saya tuh udah mungkin yang keempat kali saya ikut dalam proses pembahasan undang-undang, dibuang di keranjang sampah itu. Mendingan DPR pemerintah keluarin dulu konsep, itu pun percaya sama saya, draft atau konsep yang akan dikeluarkan itu test in the water, banyak banyak variasinya. Kita bingung mana yang benar nih. Memang begitu dia kelakuan. Nanti beredar di masyarakat berbagai variasi, berbagai model draft. Kita nggak usah, tetap aja konsep kita. Koalisi Serikat Pekerja, Partai Buruh, termasuk konsepnya KSP. Nah, nggak usah sok-sokan. Wah, kata saya akan diambil DP. Nggak ngerti. Saya 4 kali ikut proses undang-undang. Dibuang itu di keran yang terakhir itu, kita ingatkan di Hotel Mulia Senayan. Omnibus Law Undang Cipta Kerja. Ngomongnya indah semua di depan buruh. Dibuang di keran yang sampah. Mereka bahas sendiri dengan konsep mereka.
Kita nggak mau lagi seperti itu. Ya, nah, karena itu kawan-kawan, hal-hal lain juga yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo saat May Day maupun sarasehan ekonomi beberapa waktu yang lalu, tidak ada satupun yang dijalankan kecuali RUU PPR. Yang lain nggak ada. Kan waktu kita minta 6 isu yang diangkat di May Day, dan Pak Presiden Prabowo dengan gegap gempita menyambut, ya, membuka diri untuk mengimplementasikan sesegera mungkin tuntutan buruh. Nomor 1, hapus outsourcing. Nomor 2, stop PHK dengan membentuk Satgas PHK. Nomor 3, kita minta juga tentang upah layak. Nomor 4, sahkan RUU Ketenagakerjaan. Nomor 5, sahkan RUU PPRT. Nah, ini satu-satunya yang udah berjalan. Dan nomor 6, sahkan RUU perampasan aset. Nggak jalan kecuali dari semua itu adalah RUU PPRT. Kita apresiasi, tapi yang prinsipnya malah nggak dijalani. Saya dengar penggunaan outsourcing udah nggak ketulungan. Padahal kan ketika keputusan MK nomor 168 tahun 2024, harusnya gugur dong peraturan pemerintah nomor 35 itu. Yang tentang outsourcing itu salah satu poin-poinnya. Harusnya tidak berlaku. Wong undang-undang norma hukumnya udah dinyatakan tidak berlaku oleh MK. Upah minimum tahun 2025 yang kita perjuangkan tahun 2024. Kan pengusaha dan pemerintah mau mencoba pakai PP nomor 51. Kita tolak. Karena norma hukumnya PP nomor 51 tahun 2024 yang nyantol ke Undang-Undang Omnibus Law sudah dibatalkan oleh MK. Nah sekarang outsourcing kok nggak dibatalkan PP-nya? Nggak bisa didiamkan seperti ini kawan-kawan. Nah, karena itu saya minta KSPI bersama nanti Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh, khususnya KSPI pada malam ini, tolong dicatat ya, tanggal 28 Agustus seluruh Indonesia turun ke jalan. Rencananya waktu itu 30 Juli, cuma kita belum matangkan konsep RUU Ketenagakerjaan, belum matang. Jadi kita mundurkan, saya ulangin, 28 Agustus turun ke jalan seluruh Indonesia. Ini namanya aksi aspirasi. Ya, aksi aspirasi. Tolong Bung Rami ini dicatat, sekjen-sekjen dan ketum dan presiden federasi-federasi mencatat, membuat surat instruksi. Saya ulangi, ya Bung Ramidi, mana Bung Ramidi? Ya, Bung Presiden. Ya. Ya, tolong besok dibuat surat instruksi aksi menyampaikan aspirasi. Ya, aksi penyampaian aspirasi, namanya aksi damai penyampaian aspirasi. Aksi damai penyampaian aspirasi tanggal 28 Agustus. Kalau saya nggak salah hari Kamis. Serempak di seluruh Indonesia. Serempak di seluruh Indonesia. Setelah KSPI mengeluarkan surat instruksi aksi, kita minta federasi-federasi SPN, KEP, SPMI, Aspek, Indonesia, Farkes, Reformasi, SBPI, ya, kemudian juga PPMI, Pariwisata, ISI, ya, dan serikat-serikat federasi lainnya, EPTHSI, ya, mengeluarkan surat instruksi yang sama. Kita putuskan sementara ini kita lihat perkembangannya, tapi kita putuskan 28 Agustus turun ke jalan, yaitu aksi damai aspirasi. Dan saya minta ribuan, jangan ratusan. Ini tantangannya berat. Coba Anda lihat Kemenperin melansir data itu pasti ada tujuan. Ada maksud. Harus dilawan. Feeling politik saya tuh langsung bergerak. Wah ini bohong. Dia ingin, kita kan mau kenaikan upah nih sedikit lagi. Dan kenaikan upah saya dapat kabar dari Bung Zainuddin Agung, Dewan Pengupahan Nasional dari unsur KSPI, Dewan Ekonomi Nasional udah ikut-ikutan membahas apa-apaan itu yang dipimpin oleh Pak Luhut Panjaitan. Apa-apaan.
Mulai lagi dia mau atur-atur upah kita. Nggak ada itu dalam undang-undang Dewan Ekonomi Nasional ikut membahas. Saya baru dapat kabar ya, tapi ini perlu dibuktikan. Apa-apaan gitu. Dia mau lawan lagi upah kita. Ya mudah-mudahan Pak Prabowo tidak bergeming, tetap menjadi dirinya, beliau menjadi Presiden Republik Indonesia yang menjaga keseimbangan, tidak ada keberpihakan pada kaum pemodal. Kalau kita sih yakin Pak Prabowo bersama kita, tapi bersama buruh, bersama petani, bersama guru, tapi sama nelayan, tapi kita kan nggak tahu kelompok-kelompok pressure group yang menekan. Partai-partai politik mana peduli sih sama buruh? Gampang cara mengukur partai politik itu peduli sama buruh atau enggak. Semua setuju outsourcing. Bahkan partai agama, petinggi-petingginya main outsourcing. Gampang ukurnya. Nggak usah partai nasionalis. Partai agama main outsourcing. Setuju dengan outsourcing. Dan mereka dengan gampangnya setuju dengan Omnibus Law. Kita buruh yang berjuang. Partai buruh, KSPI, KSPSI AGN, FSPMI, KEP, dan sebagainya. Ada sebagian dari GKNAS. Udahlah. Gak bisa ini didiamkan begitu aja. Jangan dibaca terlalu naif. Kekuatan kaum pemodal itu sedang digerakkan. Saya baca berita itu langsung feeling politik saya jalan langsung. Gak bisa ini dibiarkan. Presidennya baik, tapi menteri belum tentu. Apa sih yang udah dikerjain oleh Menteri Tenaga Kerja dan Wakil Menterinya? Itu pertanyaan kita. Membahas outsourcing aja enggak. Mencapai PP nomor 35 aja enggak. Padahal udah undang-undang norma baru dari MK. Nomor 168. Apa sih yang udah dikerjakan oleh Menteri Perindustrian untuk membuka lapangan kerja di sektor real? Nggak ada. Malah melansir data yang nggak jelas. Belum tadi Bung Iwan singgung tarif Trump. Produk Trump, produk Amerika akan masuk ke Indonesia 0%. Seperti nggak ada wibawa di negara, kedaulatannya. Hanya karena mau ikut-ikutan Vietnam. Tapi produk Indonesia masuk ke Amerika karena 19%. Itu aja udah menunjukkan tidak seimbang. Terus kita beli ini, beli itu. Ini kan serius. Oleh karena itu sekali lagi, Bung Ramidi bikin surat instruksi aksi serempak. Judulnya Aksi Damai Penyampaian Aspirasi. Aksi Damai Penyampaian Aspirasi. 28 Agustus serempak. Untuk di Jakarta, dipusatkan di Istana atau di DPR. Nanti kita lihat kebutuhannya, karena kan ini undang-undang. Ya, di Istana atau di DPR. Atau bisa kedua-duanya, tapi lelah ya. Tapi nanti kita lihatlah, boleh di Istana, boleh di DPR. Sedangkan di daerah-daerah, di kantor-kantor gubernur. Di daerah di kantor-kantor gubernur, 38 provinsi bergerak. Ya mungkin yang belum kuat KSPI-nya di kabupaten tertentu lah. Ya, misal seperti 6 daerah Papua kita kan KSPI belum kuat. Mungkin di beberapa daerah tertentu aja yang ikut bergerak. Ya, di Kalimantan juga mungkin belum terlalu kuat. Kita di kabupaten tertentu. Jadi di daerah itu di kantor gubernur atau di beberapa kantor bupati wali kota tertentu. Tapi serempak seluruh Indonesia. Jumlahnya harus ribuan. Ajak buruh berjuang. Jangan tidur. Jangan diam. Ajak buruh berjuang. Ya kalau pemimpinnya nggak ngajak, buruh juga diam. Dia nggak ngerti. Apa yang dia ngerti tentang undang-undang ketenagakerjaan para buruh yang sedang bekerja mencari rezeki itu? Nggak ngerti. Yang ngerti kamu. Iya kamu. Sebagai pemimpin. Ya, kalau kamu takut dan pengecut, ya mereka nggak tahu. Jangan-jangan mereka lebih berani dari kita sebagai pemimpin.
Tapi karena kita nggak ngasih tahu, dia nggak bergerak. Kasih tahu bahwa nasibnya terancam. Bahwa perubahan kesejahteraan dan perlindungan buat mereka dan keluarganya tentang masa depan ditentukan oleh mereka sendiri. Tunjukkan satu partai yang peduli pada hal ini. Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak dikasih tahu, nggak tahu. Karena itu, sebarkan. Bung Kahar, mana Bung Kahar? Ya, Bung Kahar. Har. Ya, Si ya Kahar. Bung, ya. Bikin Ya, ya. meme mulai besok. Sehari 2 meme, 3 meme. Sampai tanggal 28. Ratusan ribu buruh kembali turun ke jalan. Aksi damai penyampaian aspirasi. Ya, ratusan ribu buruh di seluruh Indonesia. Ya, ya. Ya. Ada KSPI, ada juga menyebut KSPPB dan sebagainya. Pokoknya ada partai buruhnya bikin meme-meme. Teman-teman federasi, SPN News, TV Cap, Koran Perjuangan, atau media perjuangan, bikin meme-meme. Ya, kawan-kawan Parkes, Reformasi, isi, bikin meme-meme. Ratusan ribu buruh kembali turun ke jalan. Kalau yang untuk di Jakarta bikin kepung istana dan DPR. Ini penyampaian aspirasi. Dan saya nggak mau ecek-ecek gitu ratusan orang. Aduh, kalian ini gimana sih? Kalau dibayarin bisnya baru buruh berbondong-bondong. Ini mau berjuang apa mau piknik? Ayolah bangkitkan lagi semangat perjuangan. Jangan lelah. Jangan pernah lelah. Kalaupun lelah, berhenti sejenak.